إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tafsir Surat An-Nazi'at. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat pertama. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cara yang keras dan kasar. Ayat kedua. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Dan Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman dengan cara yang mudah dan gampang. Ayat ketiga. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. Dan Allah bersumpah dengan malaikat yang turun dari langit dengan cepat menuju bumi karena perintah Allah. Ayat keempat. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Dan Allah bersumpah dengan malaikat yang saling berlomba dalam melaksanakan perintah Allah. Ayat kelima. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Dan Allah bersumpah dengan malaikat yang melaksanakan perintah Allah untuk menerapkan keadaannya, seperti malaikat yang diberi tugas mencatat amal perbuatan manusia. Allah bersumpah dengan itu semua bahwa Dia pasti akan membangkitkan mereka untuk perhitungan dan pembalasan. Ayat ke-6. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ. Pada hari ketika bumi bergoncang karena tiupan pertama. Ayat ke-7. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ. Kemudian tiupan pertama ini diikuti dengan tiupan kedua. Ayat ke-8. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Hati sebagian manusia pada hari itu merasa takut. Ayat ke-9. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Di mata mereka kelihatan dampak kehinaan. Ayat ke-10. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. Mereka berkata, apakah mungkin kami kembali dihidupkan setelah kami mati? Ayat ke-11. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Apakah jika kami telah menjadi tulang belulang yang hancur, bisakah kami dikembalikan seperti semula? Ayat ke-12. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Mereka berkata, jika kami dikembalikan seperti semula, sungguh pengembalian itu merupakan suatu kerugian, ia terpedaya. Ayat ke-13. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Perkara kebangkitan itu adalah perkara mudah. Itu hanyalah berupa sekali tiupan dari malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ayat ke-14. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Tiba-tiba semua kembali hidup di atas bumi setelah sebelumnya mereka mati terkubur di dalam tanah. Ayat ke-15. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Apakah telah datang kepadamu, wahai Rasul, berita tentang Musa dengan Robnya dan bersama musuhnya, Fir'aun? Ayat ke-16. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Tatkala Robnya yang maha suci menyerunya di lembah tua yang suci.
Ayat ke-17. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Allah berfirman kepadanya yang maksudnya, pergilah ke Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kezaliman dan kesombongan. Ayat ke-18. فقل هل لك إلى أن تزكى. Dan katakan kepadanya, tidakkah engkau wahai Fir'aun ingin bersih dari kekufuran dan kemaksiatan? Ayat ke-19. وأهديك إلى ربك فتخشى. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan menuju Rabb yang telah menciptakanmu dan memeliharamu, sehingga engkau takut kepadanya. Lalu engkau mengerjakan perbuatan yang diridhoinya dan menghindari perbuatan yang menjadikannya murka. Ayat ke-20. فأراه الآية الكبرى. Musa alaihi salam pun memperlihatkan kepadanya mukjizat agung yang menunjukkan bahwa dia adalah utusan dari Rabb-Nya, yaitu tangan dan tongkat. Ayat ke-21. فكذب وعصى. Adapun tanggapan yang terjadi dari Fir'aun tidak lain hanyalah pendustaan terhadap mukjizat ini, dan ia mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Musa alaihi salam kepadanya. Ayat ke-22. ثم أدبر يسعى. Kemudian ia berpaling dari keimanan terhadap apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Ayat ke-23. فحشر فنادى. Justru ia mengumpulkan bala tentaranya untuk mengalahkan Musa alaihi salam. Lalu ia menyeru kaumnya dengan berkata. Ayat ke-24. فقال أنا ربكم الأعلى. Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi, maka kalian tidak boleh taat kepada selainku. Ayat ke-25. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Maka Allah menyiksanya dengan memberi balasan di dunia berupa tenggelam di lautan, dan memberi balasan di akhirat dengan memasukkannya ke dalam siksa yang paling pedih. Ayat ke-26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya di dalam balasan kami terhadap Fir'aun di dunia dan di akhirat itu, terdapat nasihat bagi orang yang takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah lah yang bisa mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat. Ayat ke-27. A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Apakah penciptaan kalian oleh Allah, wahai orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, lebih sulit daripada penciptaan langit yang telah dibangun oleh Allah? Ayat ke-28. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah menjadikannya berada di atas, tinggi, dan menjadikannya sempurna, tidak ada celah maupun aib padanya. Ayat ke-29. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Allah menjadikan malamnya gelap gulita jika mataharinya telah tenggelam, dan menjadikan siangnya terang bercahaya jika matahari telah terbit. Ayat ke-30. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Dan setelah menciptakan langit, Dia menghambarkan bumi dan menyimpan segala manfaatnya di dalamnya. Ayat ke-31. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Dari dalam bumi, Allah mengeluarkan air, berupa mata air yang mengalir dan menghidupkan di permukaan bumi
berbagai tumbuhan yang menjadi makanan hewan ternak. Ayat ke-32. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا Dan gunung-gunung dijadikannya kokoh di atas bumi. Ayat ke-33. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ Semua itu merupakan manfaat bagi kalian, wahai manusia, dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Maka Zat yang menciptakan ini semua tidak akan kesulitan untuk mengulangi penciptaan mereka dari awal lagi. Ayat ke-34. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Dan jika telah tiba masa tiupan yang kedua, dan hari kiamat telah tiba. Ayat ke-35. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى Pada hari di saat kiamat tiba, manusia mengingat apa yang telah dilakukannya, yang baik maupun yang buruk. Ayat ke-36. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى Dan didatangkan jahanam serta ditampakkan kepada mereka dengan mata telanjang bagi yang melihatnya. Ayat ke-37. فَأَمَّا مَنْ طَغَى Adapun orang-orang yang telah melampaui batas dalam kesesatan. Ayat ke-38. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Dan mengutamakan kehidupan dunia yang fana ini atas kehidupan akhirat yang abadi. Ayat ke-39. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى Maka sesungguhnya neraka merupakan tempat tinggal yang akan ia datangi. Ayat ke-40. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Adapun bagi orang yang takut apabila berdiri di hadapan Rabb-Nya dan menahan nafsunya dari keinginan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, maka surga adalah tempat tinggal terakhir baginya. Ayat ke-41. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Adapun bagi orang yang takut apabila berdiri di hadapan Rabb-Nya dan menahan nafsunya dari keinginan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, maka surga adalah tempat tinggal terakhir baginya. Ayat ke-42. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan bertanya kepadamu, wahai Rasul, kapan terjadinya kiamat? Ayat ke-43. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا Engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, sehingga engkau bisa menyebutkan kepada mereka, itu bukan merupakan tugasmu. Sesungguhnya tugasmu adalah bersiap-siap menghadapi datangnya kiamat. Ayat ke-44. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا Hanya kepada Rabb-Mu semata kembalinya pengetahuan tentang hari kiamat. Ayat ke-45. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan kepada orang yang takut kepada hari kiamat, karena orang yang takut kepada hari kiamatlah yang bisa mendapat manfaat dari peringatanmu. Ayat ke-46. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا Pada hari ketika mereka melihat kiamat di depan mata,
Mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di kehidupan dunia mereka, kecuali hanya sebatas sore dari suatu hari atau sepaginya.